Qabla wa qulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare Pak Bos dan Bu Bos dimanapun kalian berada, semoga darah mangsa. Qabla wa qulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulina ba'da. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat. Karena percuma kalau kita hidup kalau kita tidak sehat. Betul tidak? Masih bersama saya Ahmad Zaki Fuadi dari kelas HKIE. Saya akan menjelaskan tentang pengertian toharo. Pengertian toharo. Toharo menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syaro atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharo atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum mimma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau yang disebut dengan kakus, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih pula mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Toharo atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu bersuci lahiriah, kedua bersuci batiniyah. Yang pertama bersuci lahiriah. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, lingkungan. Kayak kita tuh kalau di kos-kosan itu lagi kamarnya itu lagi kotor, kita bersihin, kita sapu, kita pel, itu baru itu enak dipakai sholat. Habis itu kalau badan kita ini banyak keringat, nah itu tuh mandi dulu kan biar seger kan. Kalau bisa ya sampoan, sabunan, sikat gigi, biar tuh waktu melakukan sholat itu emang benar-benar bersinergi beneran. Yang kedua bersuci batiniyah. Bersuci batiniyah adalah membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran, rasa-rasa kayak gimana ya, kayak dengki, iri, dan kayak sesuatu yang bergejolak hal-hal negatif tuh di dalam jiwa. Caranya gimana? Caranya dengan tobat nasuha, kita minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk
muhasabah diri dan ingin berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Macam-macam alat toharoh Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan kita. Jadi kalau misalnya kita pengen wudu nggak ada air, kita udah cari di sekitar tuh nggak ada air, bisa dengan tayamum. Bisa tayamum, caranya pakai apa? Tayamum itu pakai debu, pakai kayu atau pasir, tanah, tapi yang suci. Dalam bersuci dengan air atau yang dimaksud dengan berwudu itu nggak semuanya air tuh boleh dipakai cuy. Jadi cuman air-air yang suci doang. Kayak misalnya air sumur, air hujan, itu pokoknya ada 7 gue sebutin ya. Yang pertama itu air hujan, yang kedua air sumur, yang ketiga air sungai, yang keempat air danau atau air telaga, yang dari telaga gitu, yang kelima air embun, yang keenam air salju, yang ketujuh itu air laut. Selanjutnya gue akan bahas cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. Jadi nggak semua najis itu sama cara toharohnya. Kayak misalnya najis ringan. Yang pertama itu najis ringan. Najis ringan itu kata lainnya tuh mukofafah. Nah, najis mukofafah itu adalah najis yang ringan ya, kayak misalnya lu lagi gendong bayi orang, atau enggak lu lagi gendong adik lu yang masih bayi, yang baru umur 2 tahun, yang masih nyusu, terus kena air kencing. Nah, itu tuh nggak perlu wudu, nggak perlu mandi junub, jadi cuman dibasuh aja, dibasuh sampai bersih ya udah selesai. Nah, terus yang kedua najis sedang. Najis sedang itu kata lainnya tuh mutawasilah. Najis sedang ini yang tadi gua sebut mutawasilah. Nah, itu contohnya tuh kayak misalnya kita jalan, habis itu kita injak kotoran kucing, kotoran ayam. Nah, itu cara bersihinnya tuh tinggal kita ngucurin air aja di keran, atau enggak siram pakai air sampai bersih sampai bersih pol, sampai bau sama rasanya tuh hilang. Nah, yang terakhir ini najis berat. Nah, atau yang disebut dengan najis mughlazo, ini tuh najis tuh berat pol. Nah, ini tuh berasal dari 2 hewan, ya, hinzirun dan kalbun. Nah, ini ya, kalau kalian kurang ngerti ini, yang biasa yang menggonggong, yang jaga-jaga rumah orang Kristen nih anjing. Nah, itu namanya anjing sama babi. Nah, ini 2 hewan ini haram pol ya. Ini tuh penjelasan ini tuh udah dari dalil qot'i ya. Jadi yang dalil yang benar-benar sahih ya. Jadi kalau misalnya kita tersentuh 2 hewan ini walaupun nggak sengaja, atau nggak kita jalan habis itu kita injak kotoran mereka, itu kita udah kena najis mughlazo. Cara kita harus bersuci. Cara taharahnya gimana? Kita tuh bersihin najisnya dulu, bersihin kotorannya dulu. Nah, habis itu kita siram pakai air 7 kali, habis itu pakai tanah atau enggak batu 7 kali. Oke. Tuh mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang toharoh. Memang sedikit tapi semoga bermanfaat. Mungkin kafetum bihadza idza waja'tum khata'at atlubu afwan minkum ila liqa ma'assalama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.